Selamat malam, gue mau bahas tentang satu klarifikasi yang lagi heboh 1 jam 10 menit klarifikasi ini. Dan kalau misalnya kalian ngeh ya, ini 1 jam 10 menit, porsi dari Loli itu ngomong lebih lama daripada porsi dari Tony. Ini pendapat gue pribadi ya, kalian boleh setuju, boleh enggak gitu kan, tapi jangan berantem ya guys. Intinya begini gitu. Yang pertama, kalian harus tahu kalau ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau kalian lihat, di tahun 2018, tepatnya di bulan Mei, ini udah pernah terjadi. Tapi terjadi sama mantannya Nikita yang sebelumnya itu. Jadi Loli ini tuh gak mau pulang ke apartemennya Nikita gitu loh. Sampai akhirnya Komnas HAM anak pun ikut campur tangan karena dimintain tolong sama Dipo Latif, mantannya Nikita tersebut ya guys gitu. Menurut gue yang dilakukan oleh Dipo ini udah tepat banget. Kenapa? Karena Loli ini masih underage, menurut hukum. Walaupun pada kenyataannya dia itu sudah dewasa secara pemikiran gitu, kita bisa lihat ya dari apa yang dia katakan selama hampir 40 menit di klarifikasi yang kemarin, kita sama-sama tahu gitu kalau anak ini sudah dewasa dan anak ini juga sudah bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak, dan dia juga sudah punya prinsip gitu loh. Dan pastinya gue percaya sama Loli gitu loh. Terlepas dari tadi sempat ada yang seliweran gitu di FYP gue gitu. Kalau mamanya juga udah klarifikasi dan bilang gak pernah mukul adiknya dan seterusnya gitu kan ya guys. Tapi jujur gue lebih percaya sama Loli. Tapi kalian harus tahu Loli ini underage. Dan karena adopsi di Jerman itu kayaknya ribet banget ya guys. Gue udah sempat baca-baca sih sedikit gitu kan. Intinya adalah ini udah gue translate ya guys gitu. Untuk adopsi itu butuh persyaratan yang panjang banget gitu kan. Dan gak segampang itu. Jangan sampai nih gitu kan Loli yang udah dalam kondisi dia mendapatkan abuse dari ibu kandungnya. Kemudian dia berusaha untuk meminta bantuan dari seseorang yang dia udah percaya banget. Jangan sampai dia dimanfaatkan hanya untuk memberikan klarifikasi yang menguntungkan untuk orang tersebut. Karena menurut gue, kalau misalnya memang Tony ini secara tulus gitu menyayangi Loli gitu kan, gue yakin banget dia tidak akan membiarkan Loli untuk berbicara seperti itu di sosial media gitu. Karena gimana pun juga, ini adalah masalah personal, masalah rumah tangga yang harus diselesaikan juga secara personal gitu, bukan untuk diumbar-umbar di sosial media. Tapi ya itu kan pendapat gue ya guys. Mungkin kalau gue ada di posisi Loli pun gue akan melakukan hal yang sama. Itu kayak defense mechanism gue gitu. Di saat gue berada di satu lingkungan yang mana lingkungan itu menekan gue gitu secara mental, yang bikin gue ngerasa seperti di penjara gitu. Pastinya gue akan berusaha untuk kabur dan mencari siapa nih yang bisa gue jadikan pegangan gitu. Jangan sampai Loli dimanfaatin, itu aja sih. Pagi ini gue sekalian mau cerita ke kalian buku yang baru saja selesai gue baca. Dari Steven Pinker yang judulnya The Blank Slate. Kalian boleh setuju, boleh enggak, tapi gue cuma mau cerita tentang buku ini dan menurut gue ini masuk akal. Intinya adalah seperti ini. Setiap orang tua di masyarakat modern ini berpikir kalau apabila mereka memiliki anak, anak itu merupakan kertas kosong yang mana orang tuanya itu dapat mengengineer atau mengatur dan mengisi kertas kosong tersebut sesuai dengan keinginan dari orang tuanya. Itu tidak benar. Kenapa? Karena di saat anak itu lahir, DNA yang ada di dalamnya itu memiliki 400 lebih psychological trait yang didapatkan dari orang tersebut dan pasangannya dan keturunan-keturunan yang di atasnya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Itu adalah DNA. Pinker menganalogikan orang tua itu sebagai shepherd dan anak-anaknya sebagai domba. Ya, yang terjadi adalah shepherd atau pengembala ini tidak akan bisa membuat domba tersebut berperilaku seperti kuda atau seperti kucing atau seperti ayam, gak bisa. Dia adalah domba. Yang bisa dilakukan oleh shepherd atau pengembala ini adalah membawa domba-dombanya ke padang rumput yang baik untuknya. Itu yang harus dilakukan. Dan sebagai orang tua yang bisa dilakukan itu hanya memberikan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar rumah yang baik untuk anak tersebut. Nah setelah itu Pinker juga bilang kalau lingkungan yang kita ciptakan dengan sangat baiknya itu untuk anak-anak kita itu hanya berpengaruh sampai usia dia 7 tahun. Setelah usia 7 tahun maka persentasenya itu akan menurun menjadi 30%. Karena sisa 70% itu anak-anak akan dipengaruhi oleh lingkungan luar, lingkungan sekolah, informasi yang dia dapatkan dari internet dan dari lain-lain, dan teman-teman sekolah termasuk guru-guru sekolahnya yang akan membentuk anak tersebut. Di saat umur 15 tahun, pengaruh dari orang tua dan lingkungan rumah itu berkurang lagi menjadi hanya 6%. Dan di saat anak itu berusia 21 tahun,
nol. Tujuan dari Pinker membuat buku ini adalah untuk memberikan pengertian kepada orang tua yang di luar sana, yang mana mereka itu menyalahkan dirinya dan merasa gagal mendidik anak-anak mereka. Karena itu bukan merupakan hal yang bisa dikontrol. Orang tua bukanlah engineer. Orang tua hanya punya kewajiban untuk memberikan environment yang sehat, environment yang safe untuk anak tersebut, sampai anak tersebut menjadi dewasa dan bisa memiliki environment sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat contoh Mario Dendi atau Agnes Gracia atau Tenten, jangan salahkan orang tuanya. Karena itu salah mereka sendiri. Apalagi buat orang yang menyalahkan anak karena kesalahan orang tua. Contoh, anaknya Ferdy Sambo. Nggak boleh. Itu lagi nggak boleh. Nggak ada orang tua yang mau anaknya jadi penjahat. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya guys, waktu kemarin itu pas aku live, ada beberapa teman TikTok yang nanyain. Jadi hampir setiap live itu pasti ada teman TikTok yang bertanya, "Kak, usianya berapa?" Waktu aku bilang berapa, masa sih nggak percaya kan semuanya? Jadi untuk menjauhkan kalian dari keraguan gitu ya, dan supaya nggak nanya-nanya lagi, tak bikinin VT. Semoga VT-nya ini nggak ke take down, terus akunku juga nggak gone gitu ya, pokoknya sebagai proof gitu. Sebentar, ini gue ya, lihat ya gitu. Jelek banget kan muka gue di sini. Emang gue jelek. Ya lihat ya, tak kasih lihat. Lihat sekarang udah tuh, kurang jelas, tak jelasin. Lihat, tahu? Coba ngitung, sekarang 2023 berapa umurku? Tahun ini aku 41 guys. Keriputku mana? Ini ada, lihat, ini keriput, ini keriput. Jadi guys, gue baru tahu ada istilah di antara Gen Z yang namanya millennial pause. Millennial pause itu apa sih? Itu adalah di saat orang-orang milenial itu seperti gue gitu kan ya, yang setiap kali kalau lagi bikin VT itu suka diem dulu gitu kayak gini. Hai guys, apa kabar? Selamat siang. Ada pausnya gitu loh. Nggak langsung nyerocos gitu guys. Contohnya nyerocos gini nih. Jadi sumpah ya, hari ini tuh gue ngerasa kayak gue tuh aduh mind blowing banget hidup gue hari ini. Kenapa? Karena gue itu hari ini baru aja dapat berita paling bagus dan paling terluar biasa kalau gue itu baru aja diterima kerja guys. Contohnya seperti itu. Jadi harus nyerocos gitu ya. Dan gue ngeliat beberapa VT gue ada yang millennial pause itu. Ini kenapa gak ada yang ngomong sih sama gue sebelumnya? Aduh, ketahuan banget lemotnya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Guys, ini tuh kita mau kemana ini? Aduh, aku tuh mau keluar. Aku gak bisa ini di sini terus. Sempit. Udah ngadep sana dulu. Ini ekormu ini loh kena aku nih. Ngadep sana dulu. Mau kemana sih kamu tuh? Udah ngadep sana. Salah, ngadepnya ke sini bukan ke situ, hei. Itu ngapain ngadep ke situ? Ngadep tembok ini loh. Nah, gini ngadep tembok ini kan enak. Udah gitu diem. Terus ini kita ngapain? Diem aja, udah diem. Iya, terus kita ngapain kayak gini? Diem.